Hai Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya rindu bermain gitar sendiri untuk bisa bersama-sama dengan Anda memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan dengan sebuah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Mari katakan sama-sama, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sekali lagi. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Katakan, ini kerinduanku. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Amin. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan dengan segenap hatimu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sekali lagi, kita akan sembah Dia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang layak, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau, ini hidup kami. Haleluya. Oh, 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 kiralah matakan darahmu. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, bawa hatimu meninggikan Tuhan lebih dari segalanya. Oh, kiralah matakan darahmu, kiralah botakan darahmu, Yesus. Haleluya. Kiralah matakan darahmu, Yesus. Betapa dicintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, kiralah matakan darahmu, Yesus. Kiralah darahmu. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia
katakan dengan kekaguman, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan ya, biar terus menjadi kerinduan kami. Kau yang termulia, Kau lebih dari segalanya di hidup kami ya Tuhan. Kau yang mengangkat kehidupan kami. Kami mau berkata pagi ini Engkaulah segalanya. Tidak ada yang lain yang sanggup merebut hati kami kecuali pribadi Tuhan Yesus. Karena itu biar kami terus menghargai-Mu, menghormati-Mu, mencintai-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, biar hari ini firman-Mu berbicara buat kami. Untuk mata rohani kami boleh melihat apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siap merenungkan firman Tuhan. Yang mau merenungkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow saudara, biar hari ini sungguh-sungguh kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu segalanya buat hidup kita. Amin. Waktu kita berkata Tuhan Yesus segalanya buat hidup kita, maka seluruh pikiran kita, hati kita, cita-cita kita, semua dipusatkan kepada Tuhan. Karena Dia yang layak. Hanya Dia yang layak. Amin. Untuk itu mari kita dengan sebuah kerinduan akan Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya kalau saudara-saudara hari ini berada dalam pergumulan, ya saudara coba cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir dari acara kurenungkan firman-Mu pagi ini, saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Oke, Matius 9 ayat yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Nah saudara, ini adalah sebuah peristiwa di mana satu saat ketika Yesus di dalam pelayanannya, Yesus itu dikejar, bukan dikejar, diikuti oleh 2 orang buta. 2 orang buta itu tahu persis bahwa Yesus adalah sumber daripada kehidupan. Mereka tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka. Karena itu sungguh-sungguh ketika Yesus berkata begini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Mereka itu menjawab dengan tegas tanpa keraguan sama sekali. Apa itu jawaban? Ya Tuhan, kami percaya. Nah dari sinilah adalah sebuah pernyataan iman. Sebuah pernyataan iman, bukan hanya pernyataan iman. Tapi rasa lapar dan haus akan Tuhan itu kelihatan sekali. Dan saya percaya saudara, di tempat daerah yang haus dan lapar akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat kita lebih dahsyat lagi. Kan itu untuk menjaga hati kita, ya menjaga hidup kita, perlu Anda jaga satu perasaan ini. Apa itu? Laparlah dan haus akan Tuhan. Itu tidak boleh bergeser kepadamu. Nah, mari kita akan belajar saudara. Memang ditulis secara letterlock di sini bahwa orang ini mengalami buta. Buta, betul-betul buta, dan Tuhan sanggup melepaskannya. Tapi ada satu bentuk namanya kebutaan rohani. Yang kadang kala kita tidak pernah menyadari. Dan saya percaya Tuhan pun sanggup menyembuhkannya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Anda. Karena setiap kita harus memiliki kerinduan ini. Untuk itu PR pagi hari ini judul perenungan pagi ini adalah maka meleklah mata mereka. Kata melek di situ saya dulu kenal cuma dari bahasa Jawa. Ternyata kata melek itu juga ya dipakai menjadi bahasa Indonesia. Di mana melihat, melek itu dari buta tertutup, gak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba bisa membuka dan melihat sesuatu. Dalam kehidupan kita ternyata ada banyak orang yang mengalami kebutaan. Kebutaan itu bukan hanya bicara soal jasmani, buta tidak bisa melihat. Oh, saya percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Tapi ada hal yang tersembunyi, mata ini secara jasmani bisa melihat, tapi sebenarnya buta secara rohani. Orang ini tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang ini tidak tahu maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia menerobos semuanya. Ya, demi kepentingan pribadi akhirnya menerobos semuanya. Nah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mata rohani kita ini melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Amin. Dari kisah ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama dikatakan ayat yang ke-27. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Coba kata mengikuti, perhatikan. Kata mengikutinya. Kata mengikuti itu dalam bahasa aslinya ditulis matetes. Matetes itu artinya di mana Yesus berada, aku mau ada di situ. Orang buta ini mengikuti Tuhan terus. Di mana Yesus berada, orang buta ini terus mengikutinya. Sambil berteriak atau berseru. Ya seperti ini seruannya, kasihanilah kami, hai anak Daud. Bahkan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Sikap yang membuat mata kita bisa melek atau melihat adalah ini loh. Orang ini mengikuti Tuhan terus. Matetes, di mana Yesus ada, di situ aku ada. Orang ini adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang terus mencari Tuhan, mengikuti Tuhan dimanapun Tuhan berada. Dia ada di situ. Dia pingin sekali untuk dekat dengan Tuhan. Makanya orang ini adalah orang yang terus mengikuti Tuhan. Poin 1 adalah ini, ya, terus mengikuti Tuhan. Di mana orang ini tahu persis bahwa sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sudah tidak ada yang bisa menyembuhkan, memulihkan keadaannya kecuali Tuhan Yesus. Nah, mental ini harus ada pada kita. Kalau saudara adalah orang yang akan mengalami sebuah pembukaan di dalam mata kita, mata rohani kita, atau melek secara rohani. Anda bisa melihat maksud Tuhan. Maka sikap ini yang tidak boleh hilang dalam hidupmu. Apa itu? Mengikuti Tuhan. Amin. Mengikuti Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati pasti. Mengikuti Tuhan dengan segenap hidup kita. Rasa lapar dan haus ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Makanya sejak awal tadi saya bilang. Begitu Yesus tanya, maukah kamu sembuh? 2 orang buta ini. Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? 2 orang buta ini tidak lagi ragu-ragu. Dia berkata, ya Tuhan, kami percaya. Dari sini kita bisa melihat orang buta ini cuma percaya kepada Tuhan. Orang buta ini meletakkan keyakinannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kebutaannya, di tengah-tengah persoalannya,
Dia tidak terpengaruh dengan suara dunia yang mungkin menasihatkan A, B, C, D. Dia nggak terpengaruh itu. Dia cuma satu ini, dia datang kepada Tuhan. Dia percaya kepada Kristus. Dia mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya percaya sekali lagi, kalau Anda adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka ini yang terjadi. Anda akan melihat perkara-perkara rohani sedang Tuhan lakukan buat hidupmu. Amin. Nah, orang yang akan melihat perkara rohani adalah orang yang pasti tahu bersyukur. Orang ini tidak mudah kecewa. Kenapa? Semua peristiwa yang terjadi buat hidupnya selalu ini dia melihat. Selalu melihat apa? Maknanya. Orang ini tidak terburu-buru kepahitan dulu dengan Tuhan. Orang ini tidak terburu-buru untuk kecewa dengan Tuhan. Tapi orang ini selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk mulai mendengarkan, Tuhan aku mengalami ini. Maksud Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan apa buat hidupku? Dan saya percaya disinilah kata mencari Tuhan. Disinilah kata mengikut Tuhan itu nyata. Anda mau Tuhan berbicara kepadamu. Anda membawa perkaramu kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan akan berbicara mengajar kepada Anda. Dan saya percaya di situ juga maka mata rohani Anda akan terbuka. Sehingga kita ini menjadi orang yang kuat. Menghadapi apapun kita tuh mengerti, paham bahasanya Tuhan di hidup kita. Kita tuh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Sehingga saya percaya kalau orang membangun prinsip hidupnya dengan kuat seperti ini, dia tidak mudah meninggalkan Tuhan. Amin. Orang ini tidak akan mudah kecewa dengan Tuhan. Dia tetap bersyukur dengan apapun yang dia alami. Dia terus boleh melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Salah satunya karena ini. Mengalami, dibukakan mata rohaninya, melek secara rohani. Dia terus mencari Tuhan. Kalau Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Pasti ini satu, Anda akan menang dengan cara Tuhan. Orang yang melek secara rohani tadi, lalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu ini, Anda akan menang dengan cara Tuhan. Iblis itu tidak akan pernah bisa menipu hidupmu. Dia akan gagal. Oh, iblis itu berusaha pakai cara apapun untuk menjatuhkan kita. Untuk menarik Anda dari rencana Tuhan. Supaya Anda keluar dari rencana Tuhan. Dengan bersungut-sungutlah, kecewalah, meninggalkan Tuhan. Dengan itu. Tetapi orang yang melek secara rohani. Oh, orang ini akan tahu bersyukur. Dia akan tahu bahwa ada rencana pasti di balik semua penderitaan, semua persoalan dialami, selalu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan dia tetap tenang. Amin, saudara. Dia tetap tenang. Makanya kalau hari ini Anda gusar dengan pergumulan doamu, Anda khawatir, takut, yang dicek pertama adalah apakah hari ini kita ini sedang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita ini tidak, maka ini yang terjadi. Anda tidak akan mengerti maksud Tuhan di hidupmu. Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Kenapa? Anda akan mencoba mencari jalan keluar sendiri. Kompromi dengan dosa demi menolong dirimu. Dijauhkan daripada kita itu kiranya saudara. Supaya Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang terus mengetahui kehendak Tuhan. Mencari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tuh gak mengerti. Kadang-kadang kita itu mungkin tidak paham dengan maksud Tuhan. Kalau hari ini Anda belum paham. Jangan meninggalkan Tuhan terlalu cepat. Kalau Anda belum paham, saudara tetaplah tinggal dekat dengan Tuhan. Coba seperti dikatakan di Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara ya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Dikatakan begini. Ketika hatiku merasa pahit. Nah, ketika hatiku merasa pahit, orang ini pasti mengalami masalah. Orang ini pasti mengalami sebuah peristiwa yang gak enak dalam dirinya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Orang ini berada dalam posisi yang tidak baik. Persoalannya begitu menekan hidupnya. Atau mungkin dia diperlakukan tidak adil. Merasa nggak enak. Ya karena merasa tidak diperhatikan. Macam-macam. Ketika hatiku ini merasa pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu. Dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Kita tuh kadang gak mengerti seperti hewan yang dungu, yang gak tahu Tuhan. Aku ini gak tahu kenapa sih Tuhan bawa aku seperti peristiwa ini. Nah kalau sudah seperti itu saudara peristiwanya. Gampang kalau kita ini kecewa. Tuhan ini kok aku ini sudah lama berdoa tapi kok Tuhan gak dengar. Apakah Tuhan masih mendengar doa sampai hari ini? Lalu Anda kecewa dengan Tuhan.
Seperti hewan yang kita nggak ngerti keadaan kita. Dungu. Tetapi ini keputusan pemazmur. Apa itu? Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Wow. Ini keputusan untuk mencari Tuhan. Supaya mata kita ini melek. Melihat rencana Tuhan lebih mulia daripada peristiwa yang kita alami. Ya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Wah, ini luar biasa. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Wow, ini perkataan pemazmur yang menurut saya luar biasa. Ketika aku gak mengerti Tuhan. Ya, ketika aku gak mengerti apapun peristiwa yang aku alami. Maksud Tuhan itu apa sih aku gak ngerti. Tapi ini yang aku terus lakukan. Apa itu? Aku pingin di dekatmu. Ya, aku pingin di dekatmu, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan itu berjanji akan menuntun hidup kita. Itu yang saya sebut dengan Anda melek secara rohani. Mata kita akan terbuka betapa rencana Tuhan itu mulia atas kehidupan Anda dan saya. Amin. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Karena izinkan Anda menjadi orang yang terus haus dan lapar akan Tuhan. Terus mencari Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Lalu yang kedua coba ayat 29. Dikatakan begini ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Yang kedua dikatakan maaf, bukan yang kedua. Ayat 28 yang kedua ya, saya kebablas. Ya. Ayat kedua. Ayat ke-28, ini yang poin yang kedua. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Wah, lalu yang kedua apa, saudara? Kalau Anda ingin mengalami sebuah pembukaan di mata rohani, bagaimana mata rohani kita terbuka. Yang kedua, poin kedua adalah percaya Tuhan sanggup melakukannya. Saudara, namanya percaya itu kadang-kadang tidak ada teorinya. Kadang kita itu percaya butuh bukti. Nah, itu ada teorinya. Seperti iman Thomas. Aku gak percaya sebelum tanganku ini mencucukkan jariku ini. Iman Thomas adalah iman percaya ketika ada bukti. Itu ada teorinya. Orang percaya itu ada sebab-sebabnya. Tapi kadang-kala dengan Tuhan. Karena kita dibawa oleh Tuhan untuk belajar tetap percaya sekalipun kita belum menemukan sebuah dasar untuk percaya kecuali satu ini. Apa? Tuhan mengasihi kita. Kita nggak menemukan sebuah teori yang lain. Seperti Abraham berkata begini, sekalipun aku tidak menemukan dasar untuk percaya, tapi aku mau tetap percaya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda ini yang jelas-jelas akan mengalami sebuah penghukuman mati. Kalau dia tidak pernah menyembah atau tidak mau menyembah patung itu, kamu akan mati sudah. Gak ada dasar untuk percaya, belum ada bukti apapun. Tapi orang ini sudah berkata, ketiga orang ini berkata ini, kalau Tuhan mau menolong kami, dia pasti mau menolong kami. Tapi kalaupun tidak menolong, Tuhan tidak menolong kami pun juga tidak akan menyembah patung itu. Ini adalah sebuah pernyataan iman. Kepercayaan yang mungkin gak ada dasar. Saudara, hari ini mungkin Anda belum menemukan sebuah alasan untuk tetap percaya. Ketika Anda melihat kiri kananmu jalan buntu, bahkan ancaman itu semakin mendekat, Anda bahkan tidak punya alasan untuk meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tapi pagi ini Anda tetap belajar, kami mau percaya. Kami mau percaya. Oh, ketika orang mulai memutuskan untuk kami mau percaya, maka disingkapkanlah mata rohaninya. Ya. Disingkapkan mata rohani untuk bisa melihat betapa Tuhan itu menyertai kita dengan kedahsyatannya. Tuhan menyertai dengan sebuah kesetiaan sehingga kehidupan kita ini mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mereka ini berkata, kami percaya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawab mereka, ya Tuhan, kami percaya. Ya, dengan iman kami percaya. Dengan tegas mereka berkata, kami percaya.
Sesimpel itukah percaya? Yes, itu yang ada di hati kita. Nah, arti percaya itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak akan pindah ke lain hati kecuali kepada Tuhan. Kita meletakkan hidup kita di bawah kehendak Tuhan. Itu arti percaya pertama. Lalu arti percaya yang kedua itu bicara begini loh. Kita itu tidak lagi bergantung kepada orang yang lain, tapi kita melakukan bagian kita. Meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan berarti kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan mujizat. Tapi kita juga melakukan bagian kita. Ini penting, saudara. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Ini juga bagian daripada arti kata percaya. Makanya itu kata Alkitab di Yakobus pasal pertama kalau nggak salah. Ayat yang lupa saya, nanti kita lihat di Alkitab aja. Bahwa disuruh kita ini percaya supaya kita ini bersabar. Bersabar seperti petani. Petani itu sabarnya petani gimana sih sabarnya petani? Petani itu sabar menunggu waktu bahwa panen itu pasti datang. Panen itu pasti ada. Panen itu pasti datang di dalam pekerjaan mereka sebagai seorang petani. Mereka sabar menanti. Tetapi ketika dalam penantian itu mereka juga tidak nganggur, tidur-tiduran, santai, enggak begitu. Mereka mengusahakan yang terbaik. Mereka bekerja, menyirami, kasih pupuk semua tanaman mereka. Sampai apa? Sampai masa panen datang. Jadi kata percaya di situ arti yang kedua adalah apa? Anda mengerjakan bagianmu dengan setia. Dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan dengan setia pula. Jadi ada bagian-bagian memang yang harus kita lakukan. Kata percaya itu tetap melakukan bagian kita dengan setia. Sekalipun waktu kita melakukan bagian kita dengan setia itu kita kayak tidak bisa melihat sebuah harapan gitu loh. Ya, belum melihat apa-apa. Tabur aja saudara dengan setia. Tabur saja dengan setia. Sesuatu yang baik saya percaya nanti pada waktunya Tuhan akan datang menghujani Anda dengan berkat yang melimpah-limpah. Itu artinya mata kita akan dibukakan. Oh ternyata ketika aku setia, ketika aku sabar dan melakukan bagianku dengan baik, maka Tuhan itu setia. Dia melakukan bagiannya dengan baik pula. Amin. Anda dibukakan matamu untuk melihat sebuah pekerjaan Tuhan. Kita nggak terburu-buru demi menolong diri kita sendiri. Kita terburu-buru. Akhirnya kita menjadi melakukan sebuah kesalahan. No, bukan itu. Tapi Anda melakukan bagianmu dengan baik. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Nah sekarang baru kita baca ayat yang ke-29. Ya, ayat 29. Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat 29 nih. Ya artinya gini, melihat mujizat jamahan tangan Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan mujizat jamahannya buat hidup kita. Jamahan Tuhan itu akan membuat kita melihat mujizatnya. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih suka melakukan mujizat. Ketika Anda percaya kepada Tuhan. Ketika Anda melek secara rohani. Lihatlah Tuhan itu sanggup menolong hidupmu. Amin. Amin. Zaman Tuhan itu juga membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita dijamah oleh Tuhan. Kita tuh bisa mengerti kehendak Tuhan. Zaman tangan Tuhan itu membuat kita tahu ada sebuah rencana yang indah. Supaya kita tidak gampang menyerah dengan situasi keadaan. Bahkan orang yang tertindas sekalipun. Itu bisa mengerti itu kehendak Tuhan. Ya. Dalam Pemasmur betul. Pemasmur. Ya Mazmur ayat 119 ayat 71. Pemasmur ini berkata begini. Mazmur 119 ayat 71. Dikata begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow. Ini perkataan yang tidak gampang loh. Orang tertindas itu justru berkata ini baik bagiku. Supaya apa? Saya teruskan bacanya ya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Orang ini kalau dia tidak dibukakan mata rohani untuk melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Tidak mungkin punya pengertian seperti itu. Betul gak saudara? Dia berkata tertindas itu baik. Thank you Tuhan kalau aku hari ini tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar untuk mengerti jalan-jalan Tuhan di hidupku. Supaya aku mengerti bagaimana orang yang
Bagaimana orang disebut orang ini disembuhkan kalau dia tidak pernah sakit. Bagaimana orang disebut pemenang kalau dia tidak pernah mengalami pertempuran. Orang ini jelas ketika dia tertindas pun dia bisa melihat rencana Tuhan. Wah, ini orang luar biasa. Dia tidak gampang mengeluh. Saya percaya kalau iblis ketemu dengan orang model begini, pasti iblisnya frustrasi. Kenapa? Orang ini sampai berkata begini, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini pasti Tuhan yang mengajar hidupnya. Dan orang ini pasti dibukakan mata rohani. Dan melalui apa? Jamahan Tuhan buat hidup kita. Amin. Jamahan Tuhan itu membuat kita tetap tenang menghadapi badai. Jamahan Tuhan membuat kita tetap tenang menghadapi badai hidup. Jamahan Tuhan itu urusannya dengan damai sejahtera di hati kita. Waktu orang mengalami zaman Tuhan, dia bisa tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak pernah sendiri. Dia bersama dengan Tuhan. Wow, betapa pentingnya zaman Tuhan buat hidup kita. Membuat Anda tetap tenang menghadapi apapun. Lalu berikutnya apa? Zaman Tuhan itu membuat kita mengerti waktu Tuhan atas hidup kita. Waktu Anda dengan waktu Tuhan itu berbeda. Zaman Tuhan itu bisa membuat kita menjadi sabar gitu. Bisa tahu waktunya Tuhan. Zaman Tuhan membuat kita ini bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda. Kalau apapun yang Anda alami, percaya Tuhan sedang merenda hidupmu. Suatu karya yang agung mulia. Dia sedang merenda sebuah karya yang agung dan mulia. Nah, Anda untuk mengerti ini, Anda perlu yang namanya jamahan tangan Tuhan. Sehingga dari situ Anda bisa tahu bahwa, oh, aku bersyukur. Hari ini aku mengalami ini, tangan Tuhan sedang merenda hidupku. Untuk membuat aku menjadi mulia nantinya. Nah, saudara, dari sini Anda akan tahu tangan Tuhan yang menjamah hidupmu itu akan membuat hidup kita mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Amin. Karena itu saudara tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Sukalah untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah kita akan mengalami yang namanya jamahan tangan Tuhan buat hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang tahu kehendak Tuhan. Kita mengalami mujizat. Kita menjadi orang yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Lalu kita menjadi orang yang bisa mengerti waktu Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati. Amin, saudara. Karena itu biar pagi ini mari kita berkata kepada Tuhan, buatlah mataku ini melek. Buatlah mataku ini melihat secara rohani sebuah rencana yang indah. Supaya aku tidak menjadi orang yang buta. Tapi aku menjadi orang yang melihat sebuah visi, sebuah terang, sebuah jalan Tuhan. Supaya aku menjadi orang yang tidak salah bersikap kepada Tuhan. Aku tidak menjadi orang yang punya asumsi jahat terhadap Tuhan. Tapi aku menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan Tuhan pasti memberkati hidupku. Amin, saudara. Karena biar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita dan hidup kita. Izinkan Tuhan terus bergerak melalui kehidupan kita sehingga mata kita adalah mata yang melihat rencana Tuhan. Waktu mata kita terbuka, oh, damai sejahtera, sukacita, mengerti kehendak Tuhan, itu pasti ada buat hidup kita. Karena itu kejarlah Tuhan, carilah Tuhan, jangan menyerah, jangan lelah. Ayo bangun hidupmu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin, amin, haleluya. Mari kita angkat hati kita, haleluya. Mari katakan ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kaulah yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau berdoa pagi hari ini untuk Anda yang hari-hari merasa mata rohanimu tertutup. Hari-hari ini Anda kecewa dengan situasi keadaanmu. Anda kecewa dengan persoalan yang Anda alami. Anda kecewa dengan Tuhan karena Anda sudah berdoa tapi seolah-olah doamu belum didengar oleh Tuhan. Percayalah saya dengan baik-baik, dengar dengan baik-baik. Tuhan ingin membuka mata rohanimu supaya Anda melihat. Seperti ketika Gehazi mengalami ketakutan karena akan diancam dibunuh. Ketika dia melihat tuannya Elia tetap tenang saja sampai Elia berdoa supaya Tuhan membukakan mata rohani daripada Gehazi sehingga dia melihat bahwa ternyata ada ribuan malaikat sedang berkeliling mengelilingi mereka dengan sebuah penjagaan yang luar biasa. Oh, saudara, percayalah Anda tidak sendiri. Malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan berjaga-jaga atas hidupmu hari ini. Tinggal Anda bisa membuka mata rohani, mengizinkan Tuhan membuka mata rohanimu untuk melihat pertolongan daripada Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Jangan takut menghadapi apapun. Amin. Kalau Anda adalah orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, saya mau berdoa buat saudara pagi ini. Mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Di dalam nama Yesus aku mencabut segala bentuk ketakutan, segala bentuk kekhawatiran yang mereka alami. Biar mereka boleh melihat, mata rohani mereka boleh terbuka dan mereka boleh melihat betapa Tuhan sedang menolong mereka. Tuhan sedang bersama dengan mereka. Tidak pernah dibiarkan kami sendirian. Kita hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kau yang menjamah hati kami, Kau yang menjamah hidup kami. Terima jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Supaya Anda mengalami perubahan, cara pandang yang berubah. Sehingga kehidupan kita boleh mengalami ketenangan, damai sejahtera daripada Allah. Sekarang terimalah di dalam nama Yesus. Tuhan yang membawamu masuk dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk di tablet ini. Ya, saya tidak bisa mendoakan satu persatu, tapi dengan iman pagi ini saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Sekarang aku berdoa menumpangkan tangan untuk semua pergumulan doa yang sedang dinaikkan. Permohonan doa yang sedang dinaikkan. Orang-orang yang mengalami masalah, sakit penyakit. Dalam nama Yesus aku berkata sakit penyakit tinggalkan orang-orang ini. Dalam nama Yesus keluar sekarang. Dan aku melepaskan, memperkatakan kesembuhan atas orang-orang ini. Dan mereka bisa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sekarang ini juga orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaan Tuhan, tolong mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka yang mengalami omset yang menurun, Tuhan pulihkan kembali. Orang-orang yang terlibat hutang juga, oh Tuhan pulihkan. Dengan cara Tuhan maka setiap hutang itu akan dilunasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang lagi mengalami masalah dalam keluarga, oh sekarang aku berdoa terimalah mujizatmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk beberapa orang yang hari-hari ini merindukan seorang baby atau anak keturunan. Mereka telah sekian puluh tahun menikah belum punya anak. Aku berdoa sekarang Tuhan minta kasih karuniamu. Sehingga mereka di tahun ini akan mengalami kehamilan. Para istri akan mengalami kehamilan. Dan tahun depan akan melahirkan seorang anak. Sempurnakan kebahagiaan mereka. Mereka dengan Tuhan sudah sempurna. Tapi sempurnakan dengan kehadiran seorang anak. Karena Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Semua permohonan doa yang tidak bisa disebut. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Terima mujizat daripada Tuhan. Terima mujizat Tuhan sekarang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua angkat tangannya. Katakan ini. Ku mau memuji-Mu.
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau berdoa untuk doa berkat buat Anda semua. Mari angkat tanganmu, terimalah doa berkat ini. Diberkatilah kehidupan saudara. Apapun yang Anda alami ketika Anda adalah orang yang mencari Tuhan, maka satu ini yang Tuhan bukakan, apa itu? Membuat mata rohani Anda menjadi melek, terbuka untuk melihat rencana Tuhan. Sehingga Anda tidak tersesat jalanmu, tapi Anda menjadi orang yang terus hidup bersama dengan Tuhan. Dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan rancang dalam kehidupan saudara. Karena itu bersukacitalah oleh karena Tuhan. Karena itu diberkatilah kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Oh, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berdoa supaya Anda tetap semangat mengikuti acara Kurun Dengan Firman-Mu tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tetap semangat ya, menikmati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bye-bye.